Halo, selamat siang dan salam SFD. Kembali lagi dengan Pak Jepta Bangun di sini dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang perencanaan wirausaha. Hari ini kita akan mempelajari ada sebuah konsep yang dapat kita pakai untuk melihat apakah wirausaha kita memperoleh laba, rugi, atau impas. Nah, oke. Jadi anak-anak sekalian, melalui materi kita hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu diharapkan supaya kalian mampu memahami apa-apa saja perencanaan di dalam wirausaha, kemudian apa saja komponen-komponennya. Tanpa berlama-lama, anak-anak sekalian, mari kita langsung masuk ke materinya. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita sudah masuk ke dalam materi kita pada siang hari ini. Nah, jadi pada materi kita yang sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana membuat perencanaan suatu badan wirausaha. Kita sudah mempelajari beberapa jenis-jenis wirausaha, olahan kerajinan dari limbah bangun datar juga sudah kita pelajari, sehingga hal-hal yang mengenai perencanaan pembangunan wirausaha itu sudah cukup banyak kita pelajari. Nah, jadi pada hari ini materi kita sebetulnya agak berkenaan dengan dunia ekonomi. Nah, jadi pada hari ini Bapak akan berubah wujud menjadi guru ekonomi gitu. Tidak juga ya. Jadi kita tetap mempelajari prakarya dan kewirausahaan. Jadi pada hari ini nama materi kita adalah BEP. Jangan kalian baca BEP ya. Cara membacanya BEP ataupun dalam bahasa Inggris BEP, yang kepanjangannya adalah break even point. Nah, secara sederhana sebetulnya break even point ini, kalau bahasa sederhana ya, tidak untung, tidak rugi. Nah, misalnya tadi dengan modal 5 juta, setelah kalian menjual produk, jasa ataupun barang kalian tetap memperoleh 5 juta juga. Itu kan tidak rugi, tetapi tidak untung juga ya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, konsep BEP ini disebut dengan perhitungan titik impas. Nah, itu dia, tidak untung tapi tidak rugi juga. Oke, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi seperti yang Bapak bilang tadi, break even point atau BEP itu merupakan perhitungan titik impas, yang dimana ini merupakan konsep bagaimana kita memperhitungkan penyebab usaha kita itu mendapatkan laba, namun tidak mengalami kerugian juga. Nah, itu dia, oke. Jadi di dalam BEP ini ada beberapa manfaatnya anak-anak sekalian. Manfaatnya di sini Bapak buat ada 4. Yang pertama adalah alat perencanaan perhitungan laba, memberikan informasi kemungkinan laba yang didapatkan, mengevaluasi laba, acuan apakah sistem perlu diubah. Jadi intinya dari hasil ataupun penjualan wirausaha kita itu, kita dapat memakai konsep BEP ini. Apakah kita mengalami untung, apakah kita mengalami rugi, ataupun kita mengalami perhitungan impas, tidak rugi dan tidak untung. Oke, itu yang dapat kita manfaatkan dari konsep BEP ini, break even point. Nah, jadi untuk memakai konsep BEP ini, dia ada 4 komponennya. Ada fixed cost, variable cost, selling price, dan pendapatan. Nah, untuk yang pertama, yang fixed cost, jadi fixed cost ini anak-anak sekalian, ini merupakan biaya tetap ya kalau diartikan. Fixed cost, biaya tetap. Nah, ketika kalian menjalankan suatu wirausaha, laku atau tidak lakunya produk kalian itu, ada biaya yang memang harus selalu dikeluarkan. Walaupun produk kalian itu sama sekali tidak laku, akan selalu ada biaya yang harus dikeluarkan. Biaya ini namanya fixed cost. Contohnya, ketika kalian membuat suatu wirausaha kerajinan, di dalamnya ada alat-alat mesin. Walaupun produk yang dihasilkan mesinnya tidak laku, tentu saja suatu ketika nanti mesin itu membutuhkan biaya pemeliharaan. Nah, yang lain lagi ada gaji tenaga kerja. Misalnya di wirausaha kalian itu ada beberapa pegawai yang dipekerjakan. Mau laku atau tidak laku produk kita, tentu saja tenaga kerja ini harus diupah atau digaji gitu ya. Kemudian ada juga biaya sewa.
Biaya sewa ini misalnya untuk menyewa tempat wirausaha kalian itu. Tanpa adanya laku ataupun tidak laku barang kalian, tentu saja biaya-biaya seperti ini akan selalu rutin dibayar. Pemeliharaan alat-alat atau mesin, biaya sewa, gaji tenaga kerja, dan mungkin contoh yang lain lagi adalah seperti listrik. Nah, listrik juga termasuk ya. Tentu saja hampir semua wirausaha itu sifatnya membutuhkan tenaga listrik. Mungkinkah itu untuk alat-alatnya atau lampunya dan sebagainya. Jadi contoh-contoh yang seperti itu tadilah yang disebut dengan fixed cost ya anak-anak sekalian. Jadi dia biaya ini akan selalu ada walaupun produk kita itu laku atau tidak laku. Itu maksudnya fixed cost, oke? Kemudian yang kedua kita lanjutkan, namanya tadi variable cost. Nah, jadi variable cost ini merupakan biaya yang kita keluarkan untuk benda-benda ataupun hal-hal yang sifatnya diperlukan untuk membuat produk kita. Misalnya untuk membuat batik, bisa kalian lihat pada contoh gambar di slide ini. Misalnya untuk membuat batik yang diperlukan bahan-bahannya seperti apa? Pewarna, kain, cetakan. Nah, jadi di dalam kurun misalnya 1 bulan, tentu saja akan ada biaya yang kalian keluarkan untuk membelanjakan bahan-bahan yang itu tadi. Atau apakah itu pewarnanya, apakah itu kainnya, apakah itu zat pengawetnya. Kita berbicara tentang contoh gambar di slide ini ya. Ini merupakan kerajinan batik. Nah, jadi di dalam kerajinan batik itu bahan bakunya seperti yang Bapak bilang tadi. Mungkin dia ada pewarna, ada kainnya, ada zat-zat lain yang dipakai untuk membuat batik ini. Itu merupakan biaya bahan baku dan dia termasuk di dalam variable cost ini. Ada juga biaya transportasi. Nah, terkadang misalnya sebuah wirausaha itu kan mengirimkan barangnya kepada pembeli langsung ya. Mengirimkan barangnya kepada pembeli langsung ataupun mendistribusikannya lagi ke penjual-penjual lainnya. Nah, tentu saja akan ada biaya transportasi. Biaya transportasi dan biaya bahan baku tadi, anak-anak sekalian, ini termasuk ke dalam variable cost. Oke, variable cost ya. Kemudian kita lanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu bagian C. Ini merupakan selling price atau di dalam bahasa Indonesia harga produk kita, oke? Harga jualan. Nah, jadi di sini dengan menambahkan jumlah fixed cost, kalian tambahkan dengan jumlah variable cost, maka dari situ kalian akan mendapatkan satu titik harga yang menurut kalian cocok jika dibandingkan dengan modal yang sudah kalian keluarkan. Modalnya tadi apa? Modalnya itu tadi adalah fixed cost dan variable cost-nya. Kalian tambahkan semua biaya-biaya itu, kemudian kalian perkirakanlah harga yang paling cocok dan harga yang paling relevan supaya tidak terlalu kemahalan namun tidak rugi juga. Nah, itu dia selling price ya. Kemudian untuk yang terakhir anak-anak sekalian, ini adalah bagian pendapatan atau revenue. Dari bagian pendapatan ini, dari sinilah bisa kalian lihat apakah kalian mengalami laba ataupun rugi. Nah, tentu saja akan ada yang didapatkan berupa keuntungan. Tapi apakah sebanding dengan modal yang sudah dikeluarkan? Jika tidak sebanding, berarti kalian mengalami rugi. Jika jauh lebih banyak dibandingkan modal yang kalian keluarkan, maka kalian mengalami keuntungan. Nah, itu saja dia kalau untuk bagian pendapatan ini. Kita dapat melihat pendapatan badan usaha kita dari aktivitas produksi dalam kurun waktu tertentu. Kemudian melihat perbandingan keuntungan dengan biaya-biaya produksi. Nah, begitu ya. Jadi ada 4 komponen yang sudah Bapak jelaskan. Ada fixed cost, variable cost, kemudian ada selling price, dan ada pendapatan. Nah, jadi itu dia keempat komponen di dalam break even point anak-anak sekalian. Oke, untuk hari ini akan Bapak bacakan apa tugas kalian semuanya. Jadi tugas kita pada hari ini anak-anak sekalian, coba kalian buat sebuah rancangan wirausaha
buat judul besarnya, misalnya nama wirausahanya kerajinan kursi rotan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian wirausaha ini, kerajinan kursi rotan tadi, kalian jelaskanlah keempat komponen yang ini tadi. Jadi kalian karang wirausaha kalian itu, bagaimana fixed cost-nya. Di dalam fixed cost itu kalian jabarkan nanti biaya-biaya yang kemungkinan akan kalian pakai. Biaya yang kalian pakai dalam sebulan untuk memelihara mesinnya, biaya dalam 1 bulan untuk sewa tempat, biaya 1 bulan untuk gaji pekerja kalian. Nah, jadi di sini kita akan merancang wirausaha kita. Kerajinan kursi rotan, kemudian di bawahnya fixed cost-nya. Upah tenaga kerja dalam 1 bulan sekian. Biaya pemeliharaan mesin dalam 1 bulan sekian. Biaya sewanya dalam 1 bulan sekian. Oke, jadi kalian karang berapa kira-kira harganya, dibuat dalam kurun waktu 1 bulan, dan harganya masuk akal ya, jangan terlalu mahal juga. Kemudian setelah kalian jabarkan semua pengeluaran kalian di dalam fixed cost, kalian rangkai lagi bagian variable cost-nya. Nah, misalnya tadi kan nama wirausahanya kerajinan kursi rotan. Berarti di dalam variable cost-nya kalian jabarkan di situ bagaimana biaya-biaya bahan bakunya, biaya transportasinya. Misalnya biaya bahan bakunya memerlukan rotan, bambu, paku dan sebagainya. Kalian jabarkan dalam 1 bulan, misalnya perlu biayanya 3 juta rupiah. Biaya transportasinya kalian buat lagi di situ. Wirausaha kami mengantarkan barang dalam 1 bulan sekian kali, sehingga untuk transportasi kami memerlukan biaya sekitar 1 juta dalam 1 bulan, contohnya. Oke, jadi kita di sini merangkai ya, kita merancang wirausaha. Itu untuk bagian variable cost-nya. Kemudian kita bergeser ke bagian selling price. Wirausaha kita tadi kan namanya kerajinan kursi rotan. Nah, di bagian selling price ini kalian buatlah produk kami menjual kursi rotan dengan harga satuan sekian. Di dalam 1 bulan itu yang laku sekian, ada berapa kursi, uangnya sekian juta rupiah dalam 1 bulan. Nah, jadi sekarang sudah selesai fixed cost, variable cost, dan selling price. Kalian tambahkanlah fixed cost dengan variable cost, kemudian kalian juga mendapatkan selling price-nya berapa 1 bulan, barulah bisa kalian bandingkan. Fixed cost ditambah variable cost itu modal awal. Selling price itulah pendapatan. Nah, dari pendapatan ini bisa kalian bandingkan. Kalau lebih banyak, kalau kembali modalnya berarti kalian untung. Kalau tidak balik modalnya berarti kalian rugi. Oke, jadi hari ini tugas kita adalah merancang wirausaha dengan keempat komponen BEP. Oke? Jadi itu saja tugas kalian pada hari ini, anak-anak sekalian. Kalau ada yang kurang mengerti nanti boleh kalian tanyakan pada forum Google Classroom kita. Jadi untuk hari ini itu saja materi kita, anak-anak sekalian. Bapak harap kalian dapat mengerti materi yang Bapak sampaikan. Oke, jadi Bapak harap kalian tetap semangat, jangan menunda-nunda pekerjaan kalian. Oke, nanti bertumbuh-tumbuh. Nah, tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Terima kasih dan salam SFD.